Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar tentang bab 5 untuk kelas 8, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Nah, apa itu makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selanjutnya kita akan belajar tentang kriteria makanan halal. Yang pertama, makanan dan minuman yang halal menurut zatnya. Artinya makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi. Contoh, daging sapi, ayam, kambing, serta buah-buahan. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Maksudnya, halal cara memperolehnya adalah makanan atau minuman yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Sedangkan makanan atau minuman yang didapat dengan cara batil dan merugikan orang lain serta dilarang oleh syariat hukumnya haram. Yang ketiga, yaitu halal cara pengolahannya. Makanan atau minuman yang semulanya halal dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Contohnya, kambing, ayam, dan sapi namun disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis makanan halal. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Semua makanan dan minuman diperbolehkan dan halal dikonsumsi, kecuali yang dinyatakan keharamannya, sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Yang kedua, yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan, sesuai Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Kemudian yang ketiga, semua makanan yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang keempat, yaitu binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, yaitu belalang dan sejenisnya, halal dikonsumsi meskipun telah menjadi bangkai tanpa dilakukan penyembelihan. Yang keenam, yaitu binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan. Contoh, kijang, kancil, atau ayam hutan, halal dimakan dagingnya, sesuai Quran Surat Al-Maidah ayat 4. Yang ketujuh, semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati atau berupa bangkai, kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia, sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis makanan haram yang dibagi menjadi dua, haram lizatihi dan haram lighairihi. Yang pertama, haram lizatihi, artinya makanan yang haram karena hukum asal makanan tersebut sudah haram. Contohnya, daging babi, darah, semua jenis burung yang bercakar yang dengan cakarnya ia mencengkram atau menyerang mangsa, semua binatang buas yang bertaring, binatang yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, tawon, burung hudhud, dan burung surot, binatang yang buruk atau menjijikkan seperti kecoa, lalat, tikus, dan sebagainya. Semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia. Yang kedua adalah haram lighairihi, yaitu makanan yang haram karena faktor di luar zatnya. Maksudnya, makanan tersebut pada mulanya halal akan tetapi berubah menjadi haram dikarenakan adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Contohnya, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, sesuai Quran Surat Al-Maidah ayat 3.
Kemudian binatang ternak yang disembelih untuk sesaji haram dikonsumsi karena perbuatan tersebut termasuk syirik besar sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika ia lupa sesuai dengan surat Al-An'am ayat 121. Selanjutnya, jalalah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah feses atau kotoran. Selanjutnya, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zolim, yaitu sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29. Semua makanan yang asalnya halal menjadi haram jika tercampur dengan najis. Misalnya, susu yang kejatuhan tikus dan cecak. Nah, susu yang pada awalnya halal menjadi haram karena kejatuhan cecak. Kemudian semua jenis makanan yang mendatangkan mudorot hukumnya haram karena apabila dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit. Sekian yang bisa Ibu sampaikan tentang makanan halal dan haram. Untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang minuman yang halal dan haram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.